Karangpucung selaku pembina upacara dan Ramil 15 Karangpucung Kapten Infanteri Tutirun. Cadangan pembina upacara Kapolsek Karangpucung AKBP Beni Timor Prasetyo SHMH. Perwira upacara Pelda Cipto Koramil 15 Karangpucung. Cadangan perwira pembina upacara Bastian. Ajudan pembina upacara Koptu Andreas Yogo Koramil 15 Karangpucung. Cadangan ajudan pembina upacara Jaka Almika SAP Kecamatan Karangpucung. Pemimpin upacara Polsek Karangpucung. Cadangan pemimpin upacara Koramil 15 Karangpucung. Pengibar bendera SMK Negeri 1 Karangpucung. Pembaca pembukaan Undang-Undang 1945 Hari Mardika PPL Kecamatan Karangpucung. Cadangan pembaca pembukaan Undang-Undang 1945 Subangat SMP Negeri 1 Karangpucung. Rebukur Puskesmas 1 Karangpucung. Pembaca pesan-pesan pahlawan Tias Ratna Aziza Kecamatan Karangpucung. Cadangan pembaca pesan-pesan pahlawan Korwil Bidik Karangpucung. Pembaca doa Kepala KUA Karangpucung. Cadangan pembaca doa staf KUA Karangpucung. Pembawa acara Himbariatun Kecamatan Karangpucung. Komandan Peleton Polsek Karangpucung Bribka Kodirin 2 Polsek Karangpucung Brigadir Andik. Persiapan pasukan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Laporan pemimpin upacara. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Inspektur Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ke depan,
Balik kanan, gerak. Luruskan. Mengajukan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam kita. Meningkat cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan hari ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah Pengadilan Bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang. Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksrat dan sebagai wakil SI. 2. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ingarto sung tuledo, di depan memberi contoh. Imagio Mangunkarso, di tengah memberikan semangat. Kuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Semboyan yang diajarkan saat Ki Hajar Dewantara merintis taman siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan. 3. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. 4. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak Dien. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kesalahan. 5. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 6. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melewati gunung, keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat menyiapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak ini. 7. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mid of Founder pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika menjawab pertanyaan Presiden dan menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 8. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Eshar. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 9. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon tanggal 16 Desember 1817. 10. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaaan jiwa, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri pada Tuhan
tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat ini Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut atau rakyat akibat perlakuan kaum penjajah. 11. Pesan pahlawan nasional Tengku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Tengku Nyak Arif menjadi Wakil Ketua DPR seluruh Sumatera. Pembacaan selesai. Amanat Inspektur Upacara. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 10 November 2021, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga didik kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan berdasar Seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh. Dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan, membombardir dari kapal perang dan pesawat tempur, serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan
yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal-usul dan semangat pantang menyerah inilah yang harus kita rasapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi secara mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan 2021, yaitu pahlawanku, inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi. Serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita Maha Kaya dan Maha Adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini saatnya kita berdiri dan bergandeng tangan seraya berteriak, kita pasti bisa. Tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukanlah tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Ternyata melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November 2021 pukul 08.15 waktu setempat di
dimanapun kita berada, seraya berdoa semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu, izinkan saya berbicara, tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia, dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja. Selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat tekad dan keyakinan para pahlawan. Jadikan pahlawan sebagai inspirasi setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Santi Santion. Tanggal 9 November 2021, Menteri Sosial Republik Indonesia saat kita datangi Tri Risma hari ini. Terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh hikmah ini, di hadapan kemahaagungan-Mu kami bersimpuh seraya menengadahkan tangan dan wajah kami kehadirat-Mu, mempersembahkan puji dan puja syukur atas karunia terlaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Sungguh kami melangitkan doa dan harapan, semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, masukkanlah mereka ke surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Anugerahkanlah kami
kecerdasan, kekuatan, dan kebudayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita kami. Anugerahkanlah pula kemampuan mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, janganlah Engkau meninggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan diri kami, walau sedikit pun. Sertailah kami dalam semua aktivitas keseharian kami, dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian kami. Hindarkanlah kami dari bersikap dan berperilaku tercela, menyelisihi janji, dan melanggar ajaran agamamu yang menjauhkan kami dari ridho-Mu. Tumbuh suburkan panggang rasa dan solidaritas antara sesama kami, dan teguhkanlah rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat bangsa kami, serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghaffar, maafkanlah dan ampunilah kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan dengan ucapan terima kasih.